Merasa bebas banget coy, sumpah kalau di turunan. Pokoknya tanjakan kita center, jangan yang enak-enaknya aja kita center. Tanjakannya kita center, lo yang ngikutin. Ayo, semangat. Wih, semangat. Gunung Pangrango, Gede Pangrango, Gunung Pangrango. Tadinya kita mau pesen soto mie Bogornya, tapi soto mie Bogornya belum mateng. Kita kepagian. Pagi hari ini kita baru start dari Sukabumi di jam setengah 6. Jadi hari ini kita bakalan OTW Jakarta. Terus makasih buat Om Maulana beserta keluarga udah mau nerima kita untuk singgah di rumahnya. Terus terima kasih buat jamuannya. Sekali lagi makasih udah ngerepotin. Jadi semoga-moga dimurahkan rezekinya, dipajangin umurnya, terus diberikan kesehatan semuanya buat keluarganya. Jadi kita lanjut. Ini suasana pagi hari di Sukabumi. Itu udaranya dingin. Asik. Jadi nanti kita bakalan mampir ke alun-alun Sukabumi sama Masjid Agung ya. Ini kita mampir di alun-alun kota Sukabumi. Tuh, alun-alun. Jadi kita udah ada di alun-alun kota Sukabumi, tepatnya di Masjid Agung kota Sukabumi. Jadi alun-alunnya di sana. Nah ini Masjid Agung ya. Tempatnya bagus Sukabumi di pagi hari, apalagi di belakang sana Gunung Gede Pangrango lagi cerah banget. Dan moga-moga kita jalan ke Jakarta cuacanya mendukung, udah gitu lalu lintasnya juga nggak macet kayak kemarin. Jadi intinya mintanya selamat sampai tujuan gitu. Jadi ikutin terus perjalanan kita dari Sukabumi ke Jakarta. Enak banget gue di Sukabumi pagi-pagi. Rekomendasi cuy, hawa dinginnya asik. Udah gitu dong, Gede Pangrango. Tempatnya bagus banget. Gunung Gede Pangrangonya sih top banget loh. Ya gak? Jakarta situ gunung. Ambil kanan rek. Oh situ gunung rek, 4 kilo doang rek. Next kita harus ke situ gunung rek. Nah kita kalau mau ke situ gunung kita ambil sini nih kanan. Nah dari sini kurang lebih jaraknya sih ya 4 kiloan kurang lebih. Jadi kita tinggal ambil kanan, lurus terus ikutin jalan ini, Jalan Surya Kencana itu gunung. Tapi kita ambil lurus arah Kota Bogor, lanjut ke Jakarta. Kita nih jatuhnya mudik pulang kampung. Wah, udaranya Sukabumi enak banget, segar, sejuk, dingin. Beda sama siangnya, panas. Kemarin kita goes. Ini kita baliknya dari arah Sukabumi sampai Cisaat. Ini sampai Cibadak turunan doang bro. Ntar habis itu baru rolling jalanannya. Jadi enaknya kayak daerah pegunungan, terutama Sukabumi, Bogor tuh baliknya turunan. Tapi Sukabumi ini ada rollingannya. Nah balikannya nanti baliknya di tanjakan berapa dia
kita maksimal di ketemu gradien 12, tapi itu hanya pendek jaraknya. Mayoritas gradien 8, 7 sampai 8 mayoritas gradien tanjakannya, kemiringannya ya. Nah, ntar nih arah baliknya kita lihat gradiennya di kisaran berapa arah baliknya. Beda atau sama. Merasa bebas banget coy, sumpah kalau di turunan, kalau di tanjakan. Beban sekali, Rek. Kok yakin, Rek? Gak mau kemari, Rek. Oh, Rek. Asik banget, Rek, turunannya. Ini kita di Jalan Raya Cikudul namanya. Kilometer 15. Udah 30 menit kita, guys. Kita udah sampai di Cibadak. Kilometer 21. Nah, jadi dari kota Sukabumi sampai Cibadak itu banyakan turunannya. Mayoritas mungkin 20 kilo tuh turunan. Yang 1 kilonya flat sama tanjakan yang nggak berarti lah. Nah, ini aja masih turunan, jadi enak nih. Nah, kita udah sampai di pertigaan Cibadak yang arah mau ke Pelabuhan Ratu. Jadi kalau ke kiri itu kita ke Pelabuhan Ratu, kanan kita arah Bogor Jakarta. Kita ambil kanan. Lihat no gunungnya, cakep banget sih. Kita bakalan mulai jalanan rolling naik turun yang memang tanjakannya berarti ya, lumayan kemiringannya. Tapi nanti kita bakalan kasih kesimpulannya nanti rata-rata pas arah dari Sukabumi ke Jakarta tuh gradien tanjakannya sama apa enggak kayak pas kita berangkat. Tanjakan pertama setelah pasar Cibadak, jadi lewatin jembatan ini lumayan tanjakannya. Nanti kita lihat gradiennya dengan view pemandangan di belakangnya tuh, di depannya Gunung Gede Pangrango, cerah sekali dia. Ah, no dia no tanjakannya no. Ntar kita lewat. Kita aja kasih santai aja kawan. Kita lihat gradiennya di tanjakan pertama berapa. Di tanjakan pertama gradiennya nyentuh 13. Ntar kita lihat maksimalnya. Hampir rata 10 sampai 12, maksimal gradien 13 di tanjakan pertama, ya kan? Untung FD-nya udah kita benerin semalam, telepon mekanik. Jadi kita sekarang udah bisa pakai FD dengan crank 34 buat climbingnya. Nah, ini enak nih, jadi kita bisa bareng ngevlog. Kalau kemarin pas tanjakan tuh nggak bisa karena kita pakai crank 50 kegedean. Kali ini enak. Kita udah sampai Parung Kuda, cok. Nah, ini kemarin dari sini nih macetnya sampai di Cibadak 3 kilo lebih nggak gerak. Ini pintu tol. Ini pintu tolnya nih. Iya lah, kita udah sampai sini aja. Alhamdulillah cepet banget. Nih, kemarin tuh macet dari sini 3 kilo tuh nggak gerak. Bener, ini dia. Oh, Gunung Gede Pangrango. Berarti yang ini Gunung Salak, cowok. Gunung Salak. Yang ono Gunung Gede, ini Gunung Salak. Ya gak diapit rek kita sama 2 gunung, tinggal lu pilihnya mau berpaling sama gunung yang mana, ya kan? Jadi tadi kita baru nemu satu tanjakan curam, maksimal gradiennya 13, rata di 10 sama 9. Tuh kalau kemarin semalam kita nggak benerin FD nya, nggak pakai crank yang kecil, nggak bisa ngevlog kita. Berarti ini Gunung Salak, cowok.
Selebihnya rolling tadi ketemu di gradien 4, 3, udah gitu. Ntar kita bakalan nemu tanjakan curam kalau nggak salah 3 yang lumayan curam ntar. Udah gitu panjang lagi ya kan. Asik banget sih. Jakarta nggak bisa ketemu beginian, Cok. Ketemunya gedung. Ini kita udah ada di Parung Kuda. Cepet ya, berarti nanti bakalan sampai di Cicurug. Ini tanjakan landai kedua. Nah, begitu panjang ya kan. Ini pemandangannya makin Pangrango. Oh ya. Rek, Gunung Gede Pangrango, Rek. Ini kita lihat ntar gradiennya. Landai hampir rata di gradien 5. Dari bawah masih belum habis. Ntar di atas ada curam. Tapi Gunung Gede Pangrango nya sih melambai-lambai terus. Kalau orang support, semangat, 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 semangat. Masih pagi. Oh, kabutnya cakep banget sih. Ini maksimal baru dapat 8 gradiennya, tapi dari bawah mayoritas gradien 5. Kemarin tuh PR banget karena FD nya nggak fungsi kan, jadi gear 34 kita nggak bisa turun, pakainya 50. Waduh, kerja keras banget kayak latihan power. Kilo. Aduh, kacau. Tapi sekarang udah lebih enak karena crank 34 nya udah bisa main. Cuman nggak bisa main di crank 50. Jadi semalam tuh kita akalin, yang penting bisa pakai gear kecil dulu buat ngelewatin tanjakan dari Sukabumi sampai Bogor aja. Nanti di Bogor baru kita setting ulang lagi pakai crank 50. Buat lu doang. Mantap banget. Asik banget, asik. Mantap. Nih, turunan dikit langsung nanjat lagi kita. Pokoknya tanjakan kita center, jangan yang enak-enaknya aja kita center. Tanjakannya kita center. Kita udah sampai di Cicurug, Cok. Alhamdulillah cepet ya. Pagi-pagi jalanannya lancar, enak. Udah sampai di Cicurug. Oh, gunungnya no. Ini tanjakan ketiga yang lumayan panjang, landai. Nggak tahu sih gradiennya, ntar kita lihat ya. Ini kita udah gradien 5, 8, 9. Nah, ini lumayan panjang. Jadi dari Sukabumi kita baru nemuin yang curam 1, yang landai panjang 2 sama ini. Jadi baru ketemu 3. Nah, tadi kita di support sama Gunung Salak. Sekarang sebelah kanan di support sama Gunung Gede Pangrango, gitu. Asik banget. Memang kalau timbang milih, suruh milih ya, lu mau jalan-jalan kemana ya, pantai apa gunung? Kita lebih suka ke daerah gunung. 1, hawanya dingin, nggak panas. 2, pemandangannya tuh hijau, cakep pokoknya. Nah, ini kita ketemu turunan, ntar tanjakan lagi landai.
Oke, turunannya emang nggak usah di center, ntar aja. Rek, depan muka lu gunung lagi nih, Rek. Lu yakin gak mau kemari, Rek? Depan gunung. Muka lu depan gunung, Rek. Mantap. Ini kita udah landai terus. Lumayan nih landai ketiga yang panjang nih. Tadi kan iya. Berarti sama ini 4 tanjakan yang landainya lumayan panjang. Jadi 1 curam 3 landai panjang. Adik belakang lo yang ngikutin. Ayo, semangat. Wih, semangat. Lihat. Gocil, Cuk. Buat, Cuk. Ya, dia sepertinya sudah menyerah. Terlalu menggebu-gebu. Jadi kalau di landai itu jangan menggebu-gebu. Biar kita bisa lewatin tanjakannya. Tetap landai panjang masih berlanjut. Alhamdulillah kita di jam 7 lewat 15 menit udah sampai di jalan Ciawi Benda di kilometer 41,5. Kayak gitu pemandangannya, alhamdulillah cerah, teduh, anginnya sepoi-sepoi ya kan. Wow, istimewa duduk di muka. Turunan, habis itu momen nanjak-nanjak lagi udah. Jadi kita bakalan nemuin kalau nggak salah 2 atau 3 tanjakan yang curam. Udah gitu lumayan panjang ya. Banget, Rek. Kanan lu gunung, kiri lu gunung. Gunung Pangrango, Gede Pangrango, Gunung Salak. Bawahnya tol. Aneh banget. Nanya nih dikasih surga dikit ya kan. Ntar habis itu kita baru nanjak-nanjak lagi. Kita udah sampai di Caringin. Caringin ya? Iya, Caringin. Kawasan ekonomi khusus MSC Lido City, Lido City. Kirain Velocity ya kan? Lido City. Semangat itu. Ini sebenarnya di sini enak nih makan, tapi masih pagi kita, masa udah makan. Sini enak nih makanannya. Apalagi banyak lalapan ya kan, itu paling enak kalau daerah Bogor. Tuh makanan prasmananya enak. Tapi masih pagi. Kita belum lapar. Aduh. Jadi kita lanjutin aja. Ini tanjakan kelima yang lumayan panjang dan rada curam. Nih ya, di Jalan Ciawi Benda. Udah lewatin nggak tahu nih masih masuk kawasan Caringin atau enggak. Tapi ini dia nih.
tanjakannya, ya kak. Kelima. Jadi yang curam satu setelah pasar Ibadah, terus 3 landai panjang, keempat ini lumayan curam, udah gitu panjang. Kita lihat ntar gradiennya berapa. Sekarang udah 7. Gradien 7 sekarang. Baru tanjakan. Ntar ada satu lagi yang lumayan curam dan panjang, tapi kita nikmatin aja coy. Gradien 10 karena untungnya cranknya udah di 34 kita pindahin tadi dari Sukabumi. Curamnya di gradien 11, selebihnya rata 6. Lihat, kita udah sepanjang belakang jalanan panjang, tapi di depan masih lanjut terus. Lihat, kita udah lewatin panjang jalan itu loh, sampai bawah. Maksimal di gradien 11 tanjakan ini Ciawi Benda, tapi masih nanjak. Pelan nggak apa-apa, yang penting jangan dorong, santai aja. Masih pagi, baru di jam setengah 8, kilometer 50. Semangat. Nih kita ketemu tanjakan ke-6, landai panjang, ntar ada curamnya di ujung. Nih dia tanjakannya. Udah santaiin aja ya kak. Namanya bersepeda. Jadi dari yang tanjakan kelima kisaran 1,5 kilo atau 1 kilo lah kurang lebih, ini bakal langsung ketemu tanjakan lagi kayak gini. Tapi kita asikin aja, ntar kita lihat gradiennya. Tanjakan kelima tadi itu maksimal gradiennya di 11, rata di 6 7, tapi panjang. Oke. Kita udah di gradien 4. Gradien 7. Oh, lihat. Ada rambu-rambu no. Hati-hati. Mobil ada segitiganya. Kelihatan miring gak sih? Otaknya miring. Oh, gede Pangrango. Gunung Salaknya lagi nggak kelihatan. Kalingan bukit sama pepohonan sebelah kiri. Gradien rata di sini gradien 7. Maksimal tadi ketemu gradien 11. Mantap. Nih oleh-oleh Tales Bogor, asinan Bogor, ya kan. Tapi kita rada susah bawanya pakai sepeda. Padahal pengen beli, tapi rada susah.
Kita udah sampai di Pasar Ciawi. Oh, lihat. Jadi kesimpulannya, dari Sukabumi ke arah Pasar Ciawi kita cuman ketemu 6 tanjakan yang butuh effort lebih, dengan satu tanjakan maksimal gradiennya 13. Tanjakan pertama setelah Pasar Cibadak, terus landainya 3. Landainya iya 3 panjang. Terus kedua yang tadi 5 sama 6 lumayan. Nah nih kalau masih macet aja puncak, kita ambil kiri lah ya enggak. Jadi intinya 6 maksimal di 13 gradiennya. Terus lebihnya mayoritas rata di 9, 8, 7, udah itu variasi ya. Itu selebihnya nih sekarang kita ya tinggal turunan doang. Kita ganti crank dulu. Ya kan? Kita udah ganti crank. Jadi tadi udah kita tangkir ke manual. Crank 50. Karena dari Ciawi sampai Jakarta mayoritas tanjakannya udah nggak ada yang curang. Jadi kita ganti crank 50. Udah gitu hanya momen turunan dari Sukabumi ke Ciawi, Pasar Ciawi ya, tadi 55 km. Nah sekarang udah momen turunan lagi aja kita. Halo boy. Udah gitu ya, ini kan hari Senin, kita jarang ketemu pesepeda. Temen tadi ada satu anak kecil, terus ada ketemu 3 tapi solo semua. Selebihnya kita belum ketemu lagi, mungkin nggak tahu ntar di Tunggu Kujang rame atau enggak. Jadi kemarin tuh ada ketemu rombongan. Nanti video pas kita berangkat ke Sukabumi itu dia teman gue sampai Pasar Ciawi putar balik lagi rombongannya. Kirain mau ke Puncak Pas, taunya sebagian kita juga baru tahu ada yang putarnya di Pasar Ciawi. Tuh ada tuh satu orang lagi naik. Mantap. Jalanannya apa nggak rata, bergelombang. Jadi kalau turunan tuh tangan udah siap di posisi rem terus. Udah gitu jalanannya rame lancar. Nah udah gitu kalau udah Pasar Ciawi itu sampai Jakarta, terutama sampai Kayu Manis, terus Kemang, Jalan Raya Parung turunan. Jadi ya udah kita nikmatin aja. Yang effortnya pas berangkatnya aja. Udah gitu kan karena ini kan trip pertama kita jalan ke Sukabumi, Jakarta Sukabumi. Nah ini Koloret lagi, jadi mau beda. Kita udah mau sampai Pasar Tajur. Nah kemarin tuh udah Jalan Raya Tajur. Kemarin tuh di Jonggol tuh Jalan Raya Tajur juga, tapi Jonggol daerahnya. Nah ini Jalan Raya Tajur Kota Bogor. Tempat orang pada tas, terminal tas. Aduh, mantap. Begitu masih pagi, alhamdulillahnya jalanannya lancar. Kemarin tuh arah berangkatnya Jakarta Sukabumi itu kita kena macet, makanya lama. Udah gitu panas banget. Ini enak tuh, cuacanya turun. Udah gitu hawanya juga masih hangat-hangat kuku ya kan.
lajur. Kita ambil kanan nih. Waduh, lampu merah. Udah berhenti dulu. Ke arah Jalan Pajajaran. Nah, ini kita lanjut turunan di Jalan Raya Pajajaran arah ke Tugu Kujang. Jadi baliknya banyak momen turunan timbang tanjakannya. Kalau perginya kita banyak momen tanjakannya timbang turunannya. Yang penting dibikin fun aja. Selama kita hobi ya kan, jangan dibikin beban. Nah, ke kanan nih kita bisa ke Bendungan Katulampa. Apoy. Dari tadi ketemu rombongan dikit. Bedaan mungkin di hari Senin masih pada long weekend ya. Kayaknya nanti kita sarapannya nggak jadi di Kota Bogor. Kayaknya kita makan soto Bogor aja. Nanti di Jalan Raya Parung, tempatnya dekat Kemang ya. Tempat biasa kita makan enak. Jadi kita lanjut aja kayaknya. So, belum terlalu capek sih. Di kilometer 62,5 kita udah sampai di ini Terminal Bogor. Bis udah mau ke Tugu Kujang bentar lagi. Sepi hari Senin. Kayaknya udah pada di tempat kota wisata. Kemungkinan pada baliknya di hari Selasa ya. Di jam 8 lewat seperempat. Selesai karena merah. Pelan-pelan aja. Sepeda. Udah gitu ya. ETLI-nya masih berlaku daerah Jakarta, Bogor, terus Sukabumi itu belum ada ETLI kawan. Nah, ini kita udah sampai Tugu Kujang Bogor. Tugu Kujang, I'm coming. Kemarin kita foto di sini ya, Kebun Raya Bogor. Oh, sepeda banyak di sini. Dikit ting. Biasanya lebih banyak. Macet parah. Temennya macet gila. Kebun Raya macet banget. Nah, kita udah sampai di Kebun Raya Bogor. Jadi pas dari Tugu Kujang, tadi kita belok kiri itu macetnya parah banget. Udah Kebun Raya, banyak yang walking. Begitu ada beneran Kebun Raya punya gede-gede. Di kilometer 64,5. Di jam berapa? Jam 8 lewat 17 menit. Belum jam 9 coy. Jadi makanya ntar kita sarapannya di soto Bogor aja, tempat biasa. Rame. Ada rusa guys, no, rusanya banyak banget. Oh, lagi pada nontonin rusa di Kebun Raya Bogor. Banyak rusanya no. Pada bangun rusanya. Ternyata baru belum jam setengah 9. Ya kemungkinan ntar sampai soto Bogor kayaknya jam 9 kurang lah. Udah sampai di bawah tol Kayu Manis. Jadi kalau udah sampai Kayu Manis udah berasa deket dari rumah.
kalau kata mekanik. Alhamdulillahnya udah gitu jalanannya lancar, jadi nggak ada hambatan, enak. WS-nya juga enak. Di jam setengah 9, baru setengah 9 kan. Menuju tempat sarapan soto Bogor favorit. Jadi itu turunan terus dari Pasar Ciawi sampai Kayu Manis. Itu turunan terus, bro. Dari sana kita 55. Di sini udah sampai 73. Berarti berapa tuh? 20 kiloan turunan. Kurang enak apa kita sepedaan turunan sebanyak itu. Makanya kita belum terlalu capek. Tadi niatnya kan kita mau sarapan di kota Bogor, dekat Kebon Raya, tapi nanggung lah karena kita keingetan soto mie Bogor. Kita udah lama nggak makan di situ, soalnya enak. Ntar lagi kita sampai tuh di depan tuh, soto mie Bogor favorit kita. Kita sarapan dulu ya ga, di kilometer 80,4 di jam 9 kurang 10 menit. Oh, udah buka tuh ya kan, udah minum kelapa ya, pokoknya makan lah. Tadinya kita mau pesen soto mie Bogornya, tapi soto mie Bogornya belum mateng, kita kepagian padahal jam 9 kurang. Jadi akhirnya kita mesen kopi sama kelapa muda. Ntar habis itu paling kelar kita lanjut jalan lagi, soalnya soto mie Bogornya katanya lama dari res ya kan. Ya kemungkinan nanti sampai rumah sebelum Johor ya, paling lama jam 11, tergantung lalu lintasnya. Kalau nggak macet sih harusnya cepet, lebih cepet. Jadi tadi lihat aja. Kita lanjut jalan lagi. Jadi tadi kita nggak jadi sarapan karena soto mie Bogornya belum matang. Jadi kita cuma ngopi sama minum kelapa muda. Ntar makannya nanti aja pas kita udah lapar. Di jam 10 kurang 15 menit. Cuacanya udah hangat-hangat kuku. Masih di Jalan Raya Parung, kilometer 80,7. Kita udah sampai di Bintaro, kilometer 109. Jadi tadi jalanannya macet banget. Di jam 11 kurang 2 menit. Jadi macetnya tadi di Sawangan, Pamulang, Ciputat. Akhirnya kita mutusin lewat Bintaro. Kirain tadi lancar, kalau lancar enak. Macet, padahal long weekend. Nah, kita lanjut. Kita udah sampai di Jawa Barat, tepatnya di Jalan Raya Klenteng aja. Nah, kemungkinan nanti kita sampai rumah di kilometer kurang lebih 120 di jam setengah 12 dikarenakan macet. Kesimpulannya perjalanan pagi hari ini Sukabumi Jakarta itu cuman nemuin 6 tanjakan yang butuh effort lebih, dengan gradien maksimal 13%. Selebihnya landai dengan variasi gradien di 6, 7, 8. Lumayan panjang. Intinya hanya 6 tanjakan itu. Selebihnya ya paling 3, 4 gitu di bawah lah. Udah gitu
turunannya lumayan banyak. Yang pasti view pemandangannya bagus banget karena diapit sama Gunung Gede Pangrango sama Gunung Salak. Paling video kali ini gitu aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena itu salah satu bentuk support kalian ke channel ini. Dan juga buat kalian yang mau support lebih, bisa klik link Sawerianya yang ada di deskripsi. See you next time di video selanjutnya. Bye.